Salam, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di live streaming Gereja Sahabat Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan dalam Matius 10 ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-42. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibu lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan memikul aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini mari kita lihat beberapa hal penting. Yesus berkata, aku datang tidak membawa damai lagi, tetapi aku datang untuk membawa pedang. Alkitab mencatat, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Saudara, hari ini kita mulai mengalami berbagai macam hal di dalam kehidupan, baik itu sakit penyakit, baik itu persoalan hidup, masalah ekonomi, masalah kehidupan sehari-hari, masalah pekerjaan, masalah usaha yang terjadi dalam hidup kita karena kita hidup di hari-hari yang sulit. Ada banyak hal yang terjadi, termasuk hari ini yang terjadi adalah penyakit atau penyerangan virus yang disebut dengan COVID-19 yang membuat ekonomi menjadi lumpuh, yang membuat kerohanian menjadi lumpuh, yang membuat pekerjaan menjadi ditiadakan, yang membuat situasi dan kondisi satu orang harus saling mengasihi satu sama lain secara bertatap muka, tapi akhirnya dipisahkan oleh COVID-19 dan membuat kehidupan kita, anak-anak Tuhan juga tercerai-berai satu sama lainnya. Orang tua terpisah sama anaknya, anak terpisah sama orang tua, dan lain sebagainya terjadi di dalam kehidupan hari-hari ini. Tidak memandang bulu baik yang percaya maupun yang tidak percaya, baik orang yang menyembah Tuhan maupun tidak menyembah Tuhan, sama-sama mengalami nasib yang sama. Hanya satu hal yang membuat perbedaan di dalam kehidupan kita. Ketika saudara benar sungguh percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara, maka Alkitab berjanji ada jaminan khusus buat saya dan saudara. Alkitab berkata bahwa Yesus datang bukan lagi membawa damai, tetapi membawa pedang. Saudara, pedang bicara tentang pembinasaan. Hari ini kemudian orang mulai berpikir bahwa terjadi sesuatu di atas muka bumi ini, di seluruh dunia ini. Ketika diserang oleh virus COVID-19, dan orang mulai berpikir bahwa akan terjadi pemulihan keluarga, akan terjadi pemulihan gereja, akan terjadi pemulihan orang-orang di sekitarnya. Alkitab mencatat, aku datang ke dunia ini bukan lagi membawa damai.
bukan lagi membawa pertobatan, tetapi membawa pedang untuk memisahkan mana gandum dan mana lalang. Itu sebabnya saudara harus siap. Saudara harus benar bertumbuh menjadi orang yang kuat. Saudara harus benar bertumbuh di dalam Kristus. Saudara harus benar tunduk kepada Kristus. Dan saudara harus hidup secara rendah hati. Saudara harus hidup mengasihi. Saudara harus hidup beriman. Dan saudara harus hidup berpengharapan. Orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan pasti akan gelisah kalau tidak ke rumah Tuhan. Daud berkata, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Orang berkata bahwa pemulihan terjadi yaitu di rumah-rumah, bahwa mezbah akan dibangun di rumah-rumah. Mezbah akan dibangun di masing-masing keluarga karena situasi ini. Alkitab berkata bahwa mezbah keluarga, walaupun tanpa ada masalah, harus dibangun di rumah-rumah, harus ada di rumah-rumah. Setiap hari, setiap waktu harus ada di rumah-rumah. Bukan nanti ada masalah, baru kemudian kita bangun mezbah di rumah-rumah. Setiap saat sebelum ada masalah COVID-19 atau virus corona, kita sudah harus membangun mezbah di rumah-rumah, sudah harus membangun persekutuan di rumah-rumah. Tapi hari ini kemudian kita berkata bahwa harus kita bangun sesuatu di rumah kita masing-masing. Saudara, hikmat Allah pasti akan membela iman, sedangkan hikmat manusia pasti mempertentangkan iman. Saudara, kalau saudara punya hikmat dari Tuhan, saudara akan membela iman, kekristenan saudara. Saudara akan membela kehidupan saudara secara rohani kalau saudara punya hikmat dari Allah. Tapi kalau saudara punya hikmat dari manusia, maka saudara akan mempertentangkan iman. Karena iman tidak bisa berjalan bersama-sama dengan hikmat. Hikmat ya hikmat, iman ya iman. Kalau saudara berhikmat, saudara berhikmat. Kalau saudara beriman, saudara beriman. Tidak bisa digabungkan antara hikmat dan iman. Karena kalau saudara gabungkan antara hikmat dan iman, maka iman tidak akan berfungsi di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya hari-hari ini ketika kita mulai melihat mengalami sesuatu, maka tergantung keputusan saudara untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat di dalam menghadapi segala sesuatu. Hidup kekristenan tidak bisa dengar apa kata orang. Hidup kekristenan harus dengar apa yang Tuhan bicara di dalam hati nuranimu, sehingga kamu tahu mengambil keputusan mana yang dari Tuhan dan bukan dari Tuhan. Karena hanya orang yang punya iman yang teguh, hanya orang yang berpengharapan kepada Tuhan yang teguh, hanya orang yang punya kasih kepada Tuhan yang akan bisa tahu untuk mengambil keputusan mana yang tepat di dalam situasi yang sulit. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1, bahwa dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan itu adalah iman. Yang kita harapkan siapa? Yang kita harapkan adalah Yesus. Galatia 3 ayat yang ke-25. Galatia 3 ayat yang ke-23, bahwa Yesuslah iman itu. Sehingga saudara harus berharap kepadanya yang tidak kelihatan di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa menghadapi situasi dan kondisi ini masih ada Tuhan yang matanya tajam untuk melihat hidup kita dan tangannya panjang untuk menolong kehidupan kita. Hari-hari ini kita harus tahu memang masanya susah, masanya sulit, tapi orang yang ada dalam hadirat Tuhan, yang tahu apa yang Tuhan bicara dalam hidupnya, dia akan merasa tenang dan nyaman di dalam menghadapi semuanya. Tidak ada ketakutan yang muncul dalam hidupnya, tidak ada kekhawatiran yang muncul dalam hidupnya, karena orang yang percaya kepada Tuhan tahu sumber segala jawaban, sumber segala berkat itu datangnya dari Tuhan. Hikmat selalu akan memberitakan Kristus yang disalib dalam situasi apapun.
Dalam situasi sekarang ini, hikmat yang dari Tuhan akan selalu memberitakan tentang Kristus yang disalib. Baik dalam situasi suka maupun dalam situasi duka. Baik dalam situasi yang mencekam, dalam situasi yang berbahaya. Hikmat Allah akan tetap memberitakan tentang Kristus yang disalib. Itu sebabnya perlu dalam hidup kita. Kita tidak bisa menggunakan akal pikiran kita, yaitu hikmat manusia, kemudian menjadi suatu patokan untuk kehidupan kekristenan atau kerohanian kita kepada Tuhan. Kita harus benar-benar punya sesuatu yang baik dalam hidup ini. Saudara, contoh seorang raja yang luar biasa, Salomo, ketika mengalami berbagai macam hal dalam kehidupan, mulai dari pertama kali ketika dia mulai diangkat menjadi seorang raja, dan pada saat dia diangkat sebagai seorang raja, dia mulai menulis beberapa hal penting, termasuk yang pertama yang dia tulis dalam masa mudanya, dia tulis kitab Kidung Agung. Salomo menulis kitab Kidung Agung karena masa itu adalah masa percintaannya. Masa itu adalah masa yang indah buat dia mengalami sesuatu dalam kehidupannya. Masa-masa ini kemudian Salomo menuliskan bahwa sesungguhnya ketika berhadapan dengan kekasih yang cantik, mendapatkan kekasih yang baik, mendapatkan orang yang baik dalam hidupnya, itu akan membawa kebahagiaan di dalam kehidupannya. Masa-masa ini Salomo tulis karena Salomo paham bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan ini ada sesuatu yang harus dicari untuk kebahagiaan kehidupannya. Baik kebahagiaan fisik, baik kebahagiaan rohani, semuanya dicari Salomo. Kemudian dia menuliskan di dalam kitab Kidung Agung bahwa sesungguhnya kesenangan seseorang ketika mendapatkan sesuatu yang berharga di dunia ini untuk kehidupannya. Dan yang kedua, dalam masa kejayaannya, Salomo menulis satu hal penting, yaitu dia menulis tentang kitab Amsal. Dan Amsal ini ditulis oleh Salomo dalam situasi dan kondisi di mana Salomo dalam keadaan kejayaannya. Dalam kejayaannya kemudian Salomo mulai tulis tentang hikmat, bahwa sesungguhnya orang yang berhikmat, orang yang punya kekuatan, orang yang punya hikmat bersama dengan Tuhan, dia akan melihat hari-hari baik. Orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan sesuatu yang berasal dari Tuhan. Hikmat-hikmat ini kemudian ditulis terus oleh Salomo. Banyak hal yang ditulis Salomo kemudian membuat orang lain diberkati oleh pernyataan-pernyataan Salomo, diberkati oleh semua yang disampaikan oleh Salomo dalam hikmatnya. Dan pada masa tuanya kemudian Salomo menulis satu hal penting, yaitu dalam kitab Pengkhotbah. Salomo menulis dalam Pengkhotbah 12, pada Pengkhotbah 12 Pengkhotbah 12 ayat-ayat yang terakhir. Pengkhotbah 12 ayat-ayat terakhir, mulai ayat yang ke-9. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap, diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku waspada, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Salomo dalam masa pertama, masa mudanya, dia menulis tentang kitab Kidung Agung, bahwa sesungguhnya lah kebahagiaan seseorang ketika mendapatkan hal-hal yang baik dalam kehidupannya, menyenangkan kehidupan dagingnya. Kemudian dalam masa kejayaannya, Salomo menulis tentang hikmat. Untuk mendapatkan sesuatu, Anda harus berhikmat. Untuk mendapatkan semuanya harus berhikmat di dalam kehidupan ini. Tetapi kemudian dalam kitab Pengkhotbah yang terakhir, Salomo berkata begini,
Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan perintahnya, karena ini adalah kewajiban. Dan yang terakhir adalah Salomo berkata begini dalam kitab Pengkhotbah, pada masa tua Salomo menyadari semua yang dikerjakan adalah sia-sia, sehingga dia berkata begini, yang terakhir adalah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara, Salomo seorang raja yang hebat, seorang yang punya pengaruh luar biasa, disayangi oleh Tuhan. Dalam masa mudanya dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dalam masa kejayaannya Tuhan lebih memakai dia lebih luar biasa. Ratu Seba sampai membuat sebuah pernyataan bahwa ini adalah orang yang benar-benar tertata rapi di dalam kehidupannya. Tetapi masa tuanya Salomo berkata, takutlah akan Tuhan, takutlah akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban. Itu sebabnya saudara dan saya harus bijaksana di akhir-akhir ini, harus punya sesuatu yang berasal dari Tuhan untuk menyikapi situasi dan kondisi. Saudara dalam masa saudara punya sesuatu, saudara dalam masa saudara masih memiliki sesuatu, saudara akan berkata ini baik dan ini akan menjadi kesenangan buat saya. Tetapi nanti dalam masa tua saudara akan berkata, carilah Tuhan selama masih ada kesempatan. Hari ini kemudian kita membahas 3 hal penting dalam kehidupan kita. Hal-hal ini yang akan diuji benar-benar dalam hidup kita ketika mengalami situasi seperti ini. Salomo dalam situasi tertentu, dalam situasi yang dia alami, dia mengalami berbagai macam masa tuanya, dia berkata bahwa kita harus takut akan Tuhan. Itu sebabnya di akhir kehidupan, di akhir-akhir zaman ini, kita harus benar-benar untuk mencari Tuhan. Nah, dalam pencarian kehidupan kita kepada Tuhan, maka dalam hidup ini ada beberapa hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah pemurnian di dalam hidup kita. Yang apa yang akan dimurnikan kepada kehidupan kita? Yang pertama yang akan dimurnikan ialah iman. Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8 berkata, Lukas 18 ayat 8 berkata, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Saudara, ini cerita tentang seorang perempuan yang datang terus-menerus kepada hakim dan meminta supaya perkaranya dibela oleh hakim ini. Dia tidak pandang, datang setiap waktu, dan kemudian hakim ini memutuskan untuk membela perkaranya. Dia tidak putus-putusnya untuk datang. Dalam masalah, dia tetap datang. Dan Alkitab berkata begini, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, Alkitab ini mencatat bahwa si janda miskin ini datang terus-menerus kepada hakim itu, berdoa terus-menerus, tapi janda ini kehilangan iman di dalam kehidupannya. Janda ini kehilangan iman di dalam hidupnya karena setiap saat dia tidak meyakini bahwa kalau dia sudah berseru sekali maka akan terjadi pertolongan dalam hidupnya. Hari-hari ini orang-orang percaya kepada Tuhan, kemudian berkata, nanti saya berseru di rumah, saya datang di rumah, tapi Tuhan butuh iman dan tindakanmu kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan butuh imanmu dan tindakan kepada Tuhan, karena iman dan tindakan akan menentukan hasil yang terbaik di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, saudara,
ketika kita punya iman, maka ada beberapa hal penting yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kita akan mendapat jalan masuk kepada Allah. Yang kedua, kita akan memperoleh hidup. Yang ketiga, kita akan menjadi anak-anak Allah. Dan yang keempat, kita akan mewarisi semua janji Allah di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya iman penting. Nah, si wanita ini paham bahwa ketika dia datang berulang-ulang kepada hakim itu, maka dia akan dapat jawaban. Tetapi Yesus berkata, kalau kamu punya iman kepada Tuhan, kamu mengimani sesuatu yang tanpa dasar itu, maka kamu akan melihat sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupanmu. Nah, hari-hari ini orang tetap berseru kepada Tuhan, datang berkali-kali menyerukan sesuatu, tetapi tidak menggunakan iman yang sesungguhnya, sehingga kehidupannya akan mencari Tuhan dengan cara-caranya sendiri. Itu sebabnya kita harus punya iman, karena di dalam iman ada jalan masuk kepada Allah, memperoleh hidup, menjadi anak-anak Allah, mewarisi semua janji Allah. Dan yang kedua, kita akan bahas tentang pengharapan, karena ada 3 hal ini yang tersisa. Alkitab catat masih 3 hal ini yang tersisa. Yang pertama iman, yang kedua pengharapan, dan yang ketiga adalah kasih. Saudara, Yeremia ayat pasal yang ke-17 ayat 5. Yeremia 17. Orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang mulai hilang pengharapan, dan akhirnya andalannya adalah manusia. Alkitab catat, yang berharap kepada manusia, Alkitab catat, terkutuklah. Ya, hari-hari ini Tuhan berkata kepada hidup kita bahwa kita harus punya pengharapan kepada Tuhan. Kita tidak bisa berharap kepada manusia dalam hidup ini, tapi kita berharap kepada Tuhan, dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang terbaik di setiap kehidupan kita. Yeremia 17 ayat 5 jelas, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, dalam kehidupan ini saudara berharap kepada siapa? Dalam menghadapi masalah ini saudara berharap kepada siapa? Dalam menghadapi virus COVID-19 saudara berharap kepada siapa? Dalam menghadapi yang sulit, masa-masa sulit ini saudara berharap kepada siapa? Pertanyaan ini saudara akan jawab di dalam hati nurani saudara. Kalau saudara berharap kepada Tuhan, saudara pasti diberkati Tuhan. Alkitab catat pasal. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, ini yang akan dimurnikan, ini akan diuji pada akhir zaman ini, pada masa-masa terakhir ini. Saudara masih punya kasih atau sudah tidak punya kasih? Kasih ada terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu kasih agape, artinya kasih tak bersyarat. Yang kedua adalah kasih phileo, artinya kasih persaudaraan. Yang ketiga kasih eros, kasih yang muncul karena perasaan. Yang keempat kasih storge, kasih mesra orang tua terhadap anak. Ya, saudara, ini kasih semua. Kemudian Alkitab mencatat begini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ini kemudian dipakai oleh kita saat ini, bahwa bentuk dari kasih Allah adalah kita mengasihi manusia. Saudara, hidup kita ini, ketika kita hidup secara lahir kembali bersama Tuhan, maka kita akan kenal siapa Tuhan kita. Alkitab catat begini, bahwa Tuhan tahu siapa kepunyaannya, dan itu sebabnya Tuhan berkata bahwa kamu harus punya iman yang teguh, karena iman yang teguh itulah Tuhan akan mengenal milik kepunyaannya. Nah, kasih yang dibahas di sini ada kasih agape, kasih phileo, kasih eros, dan kasih storge. Nah, semua ini adalah baik untuk dilakukan, tetapi yang terutama adalah kasih kepada Allah. Kasih kepada Tuhan, yaitu tanpa persyaratan apapun. Kita harus melakukannya kepada Tuhan. Jalan satu-satunya ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita harus punya iman yang teguh. Karena kita
berharap dan berdasar kepada yang tidak kelihatan. Kalau kita memiliki persyaratan untuk mengasihi Tuhan, maka kita akan menggunakan akal pikiran kita untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan harus tanpa syarat dalam kehidupan ini. Kasih dalam hidup kita harus dipraktekkan dalam situasi yang sulit ini. Apakah saudara masih bisa untuk mengasihi sesama? Apakah saya masih bisa mengasihi sesama? Ketika kita baca dalam kitab Matius tadi, ayat pokok kita dalam Matius 10 ayat yang ke-34 dan selanjutnya, Alkitab catat pada ayat-ayat yang terakhir, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Saudara, hari-hari ini terjadi banyak hal yang membuat orang-orang mulai menjudge satu sama lainnya. Bahkan hamba-hamba Tuhan banyak menjadi bulan-bulanan oleh karena beberapa pernyataan. Padahal kunci dalam firman Tuhan, ketika kamu mendahulukan Tuhan, kamu memberkati setiap orang yang disebut dengan hamba-hamba Tuhan, maka hidupmu akan diberkati Tuhan. Itu pernyataan yang tepat, karena waktu janda di Sarfat diberkati, dia buat lebih dulu roti terhadap Elia, dan kemudian setelah itu dia diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupannya. Sekarang yang terjadi bukan lagi kita akan menerima berkat, tetapi kita mulai menghujat satu sama lainnya, sehingga berkat itu tidak menjadi bagian dalam hidup kita. Alkitab catat hari ini bahwa ketika engkau menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah benar dalam kehidupannya. Itu sebabnya hari-hari ini jangan lagi saling menghina, jangan lagi saling menjatuhkan, dan jangan mengusik satu sama lain, tetapi mari kita saling memberkati. Kita saling melihat, saling mendahului, memberi hormat, saling memberkati tanpa ada persyaratannya, saling memberikan tanpa ada syaratnya, sehingga kunci berkat dalam hidup kita dalam menghadapi masalah, kita tidak akan goyah untuk menghadapinya, karena Tuhan menyiapkan sesuatu ketika Tuhan didahulukan di dalam setiap kehidupan kita. Apakah kita benar-benar mau melakukan ini dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus beriman yang teguh, karena jangan sampai Tuhan datang dan tidak mendapati iman di bumi. Dan yang kedua, kita harus benar-benar punya pengharapan kepada Tuhan, karena pengharapan kepada Tuhan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita harus mengasihi satu sama lain, artinya kita harus punya kasih, dan kasih itu harus dipraktekkan dalam setiap kehidupan kita. Karena kalau saudara praktekkan ini, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Hidup kita itu tergantung dari apa yang kita kerjakan dalam hidup ini, tergantung dari apa yang kita perbuat kepada kehidupan orang lain yang ada di sekitaran kita. Kunci berkat dalam Alkitab berkata bahwa ketika kamu memberi, maka kamu akan diberi. Berbahagialah orang yang memberi dalam kehidupannya. Situasi yang sulit ini, belajarlah kepada janda di Sarfat. Ketika dalam situasi yang sulit, makan cukup untuk dia dan anaknya hari itu, tetapi kemudian dalam segenggam tepung itu, dia masih bisa untuk memberikan kepada Elia, dan akhirnya apa yang terjadi dalam hidupnya, dia dipelihara oleh Tuhan sampai masa kesusahan itu berlalu. Saya percaya hari ini kalau kita tidak saling menghujat satu sama lain, tapi kita saling memberkati satu sama lain, saudara akan dipelihara dalam masa yang sulit ini, dan saudara akan melihat berkat tercurah dalam kehidupan saudara. Saudara akan melihat kasih Tuhan tercurah dalam hidup saudara. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menghakimi, tetapi buatlah sesuatu yang membuat orang lain mengalami berkat dari kehidupanmu. Biarkanlah Tuhan bekerja dalam hidupmu. Jangan takut, jangan getar, jangan bimbang, tapi tetap mengandalkan Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Cari wajah Tuhan dalam kehidupanmu, supaya engkau mengalami seperti Ayub alami di pasal-pasal yang terakhir. Ayub berkata bahwa sesungguhnya ketika aku berjumpa Tuhan, ada sesuatu yang aku dapatkan, dan dulu kata orang, dan sekarang mataku sendiri yang melihat Tuhan dalam kehidupan ini. Waktu Ayub melihat Tuhan, Ayub diberkati 2
2 kali lipat dalam hidupnya. Saya berharap saudara diberkati seperti Ayub diberkati. Saya berharap saudara diberkati seperti janda di Sarfat diberkati. Itu sebabnya serahkan hidupmu kepada Tuhan dan mari kita saling mengkoreksi kehidupan kita. Biarkanlah Tuhan bekerja dalam hidup kita, memulihkan setiap kehidupan kita. Tuhan berkati hidup kita saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kekuatan tangan Tuhan menyertai kehidupan kita. Haleluya. Amin.